Ini video buat lo yang selalu ngerasa bodoh dan susah ngerti gitu. Ya, buat nangkep pelajaran. Entah di sekolah ataupun di luar sekolah. Tapi sebelumnya gue mau tanya dulu deh. Sebenarnya apa sih yang ngebuat lo tuh susah gitu dalam memahami semua mata pelajaran? Apakah emang karena kapasitas otak lo yang gak memadai buat nerima semua itu? Atau emang lo gitu yang salah? Ya mungkin dalam pembuatan sistem belajar buat diri lo sendiri. Atau mungkin lo malah gak punya sistem belajar gitu. Coba deh lo renungin dan pikirkan gitu. Mungkin selama ini itu yang bikin lo itu susah gitu buat tangkap pelajaran. Oke. Nah, buat lo yang lagi ada di fase ini, coba deh buat kedepannya lo atur gitu. Kapan sih sebenarnya waktu terbaik buat lo belajar? Biar nantinya pada saat lo belajar, lo tuh bisa belajar dengan efektif dan punya dampak gitu. Ya setidaknya pengetahuan lo tuh bertambah. Terus juga riset tentang waktu terbaik buat belajar itu udah ada. Kayak contohnya di buku Majmu' Syarh Muhadzab karangan Al-Imam Al-Baghdadi. Terus juga di buku Belajar Caranya Belajar karya Syarif Fauzan Fikri, itu juga jelasin kapan sih sebenarnya waktu yang pas gitu buat lo belajar. Tapi ya, karena lo udah sampai di video ini, alangkah baiknya lo ngedengerin biar lo dapet insight gitu. Kapan sih sebenarnya waktu yang pas gitu buat lo belajar di teman kita. Ngomongin masalah belajar nih, gue yakin sih sebagian dari lo tuh ada yang anti banget. Ya bisa jadi karena pelajarannya yang emang gak lo suka dan bukan basic lo, atau karena lo tuh ngerasa diri lo tuh gak bakal bisa nangkap gitu, walaupun lo tuh udah berusaha gitu semaksimal mungkin. Tapi gue yakin sih problematika pertama itu bukan karena otak lo yang susah nangkap atau lo tuh gak bisa-bisa. Tapi ini tuh lebih karena lo tuh masih belum punya sistematika waktu belajar yang efektif gitu. Dan lo tuh sebenarnya harus nyusun gitu. Kapan sih sebenarnya waktu yang tepat buat lo belajar biar nantinya hasilnya itu jadi efektif. Disclaimer dulu nih sebelum masuk ke pembahasan. Lu tuh sebenarnya udah tahu belum sih apa sih sebenarnya definisi dan juga filosofis gitu dari arti belajar itu sendiri? Gua nemu nih beberapa definisi yang emang bagus banget gitu. Kayak menurut Slameto dalam bukunya yang berjudul Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, ia menjelaskan bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman sendiri dan interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Isana dalam bukunya yang berjudul Problematika dan Pendidikan Dasar, ia menjelaskan bahwa belajar adalah suatu aktivitas di mana terdapat sebuah proses dari tidak tahu menjadi tahu, tidak mengerti menjadi mengerti, dan tidak bisa menjadi bisa, guna mencapai hasil yang optimal. Tapi lo tahu nggak sih, ada lo waktu dimana saat lo belajar di waktu itu, lo tuh bisa belajar secara efektif. Dan ada juga nih waktu dimana saat lo belajar di waktu itu, lo tuh bakal kesulitan gitu dalam berkonsentrasi. Dan akhirnya belajar lo tuh jadi kurang efektif. Oke, yang pertama gue mau ngasih tau lo nih, kapan sih sebenarnya waktu-waktu yang efektif gitu buat lo belajar. Jadi yang pertama adalah lo bisa belajar di waktu pagi nih, di antara jam 6 sampai jam 9 pagi. Nah di waktu ini tubuh lo tuh lagi seger-segernya gitu. Terus juga tubuh lo tuh lagi penuh semangat dan juga gairah. Hal ini disebabkan karena otak lo tuh udah meriset gitu memori-memori hari kemarin dalam bentuk yang paling sederhana. Dan otak lo juga udah milah-milih gitu hal apa aja yang perlu lo ingat dan hal apa aja gitu yang gak perlu lo ingat. Nah di jam ini juga impuls aksi reaksi dari tubuh lo itu lagi bagus-bagusnya. Jadi lo tuh bakal lebih mudah gitu dalam menyerap ilmu dan ngafalin gitu di waktu ini. Karena ya otak lo tuh masih fresh dan siap gitu menerima pelajaran di waktu ini. Terus gue juga mau nyaranin nih buat lo yang mau belajar di waktu ini, coba deh lo review kembali pelajaran-pelajaran di hari kemarin. Kalau lo lupa, lo juga boleh kok buka materi-materi kemarin dan baca-baca lagi. Gue yakin sih kalau lo itu bakalan lebih mudah gitu. Dan semua pelajaran itu bakalan masuk ke memori jangka panjang lo. Jadi pada intinya, di pagi hari antara jam 6 sampai jam 9,
itu adalah waktu terbaik lo untuk mereview segala ilmu dan pelajaran yang udah lo dapat gitu di hari kemarin. Terus yang kedua nih, lo bisa belajar di jam 9 sampai jam 2 siang. Karena pada waktu ini otak lo ini akan mengeluarkan hormon kortisol yang membuat lo akan mudah fokus pada tujuan dan tugas-tugas penting gitu. Jadi hormon kortisol yang dikeluarkan oleh otak lo akan menambah fokus yang membuat pada waktu-waktu ini adalah waktu yang terbaik tuh buat lo mengambil keputusan penting dan melakukan tugas-tugas penting. Terus di jam ini juga kemampuan analisis lo sedang berada pada puncak fasenya gitu. Jadi lo akan lebih teliti dan mudah gitu dalam mengerjakan tugas. Jadi kalau lo punya tugas berat ataupun lo harus mengambil sebuah keputusan penting gitu di hari itu, coba deh lo ambil keputusan itu antara jam 9 sampai jam 2 siang. Gue yakin sih itu bakal meminimalisir lo buat salah gitu buat ngambil keputusan. Nah yang ketiga yaitu antara jam 2 sampai jam 3 sore. Nah sebelum kita masuk nih, gue mau tanya dulu sih ke lo, kira-kira rentan waktu ini bagus gak sih buat lo belajar? Kalau bagus kenapa? Kalau enggak kenapa gitu? Coba deh lo pikirin dulu. 5 menit kemudian. Udah kan ya? Gue mau ngejelasin nih, sebenarnya bagus gak sih kalau lo tuh belajar di rentan waktu ini? Nah, di rentan waktu ini tuh sebenarnya lo tuh lagi ngantuk-ngantuknya gitu. Lo ngerasa gak sih? Hal itu tuh dipicu karena sel pencernaan lo itu lagi bekerja keras buat ngolah apa yang udah lo makan di siang hari, yang akhirnya ngebuat adanya rasa ngantuk gitu yang nyerang lo. Jadi buat waktu-waktu ini gue saranin sih buat lo tuh gak belajar gitu. Lo tuh bakalan sulit buat berkonsentrasi karena aliran darah lo menuju otak itu menurun banget. Alhasil lo bakalan butuh perjuangan ekstra gitu buat lo berkonsentrasi di waktu ini. Tapi gue mau ngasih tips sih buat lo yang terpaksa gitu belajar di waktu ini. Coba deh sebelum lo belajar, lo lemesin dulu badan lo. Lo stretching dulu. Ya kalau bisa lo minum air putih dulu gitu. Ini ngebuat lo itu bisa terjaga dan meningkatin sirkulasi darah lo ke otak. Hasilnya lo bakalan bisa lebih berkonsentrasi gitu saat lo belajar. Selanjutnya yaitu waktu antara jam 3 hingga jam 8 sore. Pada waktu ini terjadi peningkatan detak jantung dan juga energi pada tubuh. Hal ini dikarenakan hormon adrenalin yang ada dalam tubuh tuh meningkat. Akibatnya, tubuh akan terasa lebih sigap dan juga kuat. Kegiatan yang dapat dilakukan pada waktu ini ialah berolahraga, membantu pekerjaan rumah, dan membereskan tugas sekolah. Tapi perlu lo ketahui juga bahwa di waktu ini otak lo itu akan mengalami fase semantic memory, di mana otak lo akan lebih mudah mengingat informasi yang lo dapatkan baik di sekolah ataupun di lingkungan sekitar lo. Tapi di waktu ini juga lo bakal ngerasa capek dan pengen istirahat gitu. Ya dari semua kegiatan lo, baik di rumah ataupun di luar rumah. Nah yang terakhir adalah waktu jam 8 ke atas. Waktu ini adalah waktu terbaik buat lo istirahat. Karena pada waktu ini otak akan memproduksi hormon melatonin. Hormon melatonin sendiri adalah hormon yang berfungsi untuk memberikan sinyal pada otak kapan waktunya untuk tertidur dan juga kapan waktunya untuk beristirahat. Efek yang bekerja pada hormon melatonin ini adalah efek ngantuk yang bakalan terjadi pada diri lo. Namun ada juga orang yang bisa belajar pada waktu-waktu ini. Bahkan orang-orang tersebut tuh bisa fokus gitu pada jam-jam seperti ini. Mereka disebut dengan night owl atau orang yang mendapatkan sinar matahari lebih lambat dibandingkan orang kebanyakan. Oke guys, mungkin ini ulasan yang bisa lo dapatkan di video kali ini. Sedikit mereview, jadi ada beberapa waktu yang bener-bener lo tuh bisa manfaatkan gitu buat lo belajar ya semaksimal mungkin, seperti pada pagi hari dan juga sore hari. Oh iya, sebelum itu jangan lupa juga lo susun nih kapan sih jadwal lo itu yang pas gitu buat lo belajar, biar nanti pada saat lo belajar lo itu bisa memahami materi dengan sebaik-baiknya gitu. Mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan ya untuk hari ini. Semoga videonya bermanfaat dan tetap semangat. Sampai jumpa di next video. Dadah.